Halo, apa kabar? Balik lagi bersama saya Albi Pratama di sini. Selamat datang di CNN Indonesia Drive, tempat berita terbaru seputar dunia otomotif, mulai dari roda 4, roda 2, sampai dengan alat-alat berat seperti yang ada di sekeliling saya kali ini. Dan tentunya kita akan melakukan eksplorasi di pameran Indonesia Energy and Engineering Series 2025 yang diselenggarakan di GXPO Kemayoran, Jakarta Pusat. Tapi selain itu, kita juga akan tetap memberikan informasi menarik lainnya untuk Anda saksikan. So, start your engine and let's drive! Saat ini saya sudah berada di GXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, dan lagi ada di pameran Indonesia Energy and Engineering Series 2025. Dan kalau biasanya saya datang ke pameran otomotif roda 4, roda 2, kendaraan elektrifikasi kecil-kecil, tapi sekarang suasananya beda banget. Di sini bisa dilihat sekeliling saya banyak banget alat-alat berat, kendaraan-kendaraan besar yang biasa dipakai di industri minyak dan gas, pertambangan, terus juga untuk evakuasi, infrastruktur, dan lain sebagainya. Nah, di sebelah kiri saya ini lagi ada ekskavator. Bukan ekskavator, tapi wheel loader, atau orang-orang biasa nyebutnya bulldozer gitu ya, padahal ada perbedaannya. Ada yang besar, ada yang kecil. Nah, ini kayak dibuat sebuah arena kayak gini, tapi beberapa saat yang lalu dua alat berat ini itu melakukan atraksi. Jadi nggak cuma mobil aja yang bisa melakukan slalom, drifting, ataupun buat slalom donat gitu ya. Tapi ternyata alat-alat berat kayak gini juga bisa nih, ada jejaknya nih. Nah, beberapa kendaraan ini juga melakukan atraksi, mulai dari wheelie ataupun standing gitu, terus juga slalom dan lain sebagainya. Seru banget, memikat perhatian banyak pengunjung yang datang ke pameran IEE 2025 ini. Nah, nggak cuma itu, di sini juga banyak banget alat-alat berat yang dipamerkan, mulai jadi truk, terus juga ada ekskavator. Nah, ini namanya wheel loader. Untuk baknya aja sendiri, ini gede banget, bisa buat tiduran orang dewasa nih. Saya coba tiduran di sini. Tuh, udah kayak kamar kos rasanya loh. Udah kayak kamar kos. Mungkin ini kayak tempat penginapan, cabin box yang mini-mini gitu ya, kayak yang ada di bandara ataupun di tempat-tempat rest area. Dan ini kayak bisa santai di sini sambil berteduh menikmati pagi ataupun sore hari. Asik pokoknya. Nah, buat yang belum tahu, wheel loader ini ternyata ditenagai oleh baterai listrik. Belum pernah kebayang ya, sebuah alat berat yang ukurannya sangat besar, bobotnya ratusan ton, bisa menggunakan baterai listrik. Yang jadi pertanyaan, seberapa gede sih baterai listriknya? Nah, di sini ada sedikit informasinya. Memang belum dijelaskan berapa sih ukuran baterai listriknya, tapi ada informasi bahwa pengecasan daripada alat berat ini butuh waktu sekitar 1,5 jam buat memenuhi isi dari 20% sampai dengan 100%-nya. Dan kalau misalnya buat optimalisasi dari nol, itu butuh waktu sekitar 5 sampai 9 jam. Tapi yang pasti ini nggak bakalan bisa ngecas di rumah. Boro-boro ngecas di rumah, parkirnya aja susah pasti. Nah, jadi di pameran ini banyak banget alat-alat berat yang dipamerkan itu sudah menggunakan energi baru terbarukan. Jadi nggak cuma menggunakan diesel aja, walaupun kita sudah melakukan pendekatan dengan menggunakan biodiesel yang diklaim lebih ramah lingkungan dengan tidak menggunakan bahan bakar fosil. Tapi sekarang arahnya ini sudah mulai ke elektrifikasi. Seperti misalnya truk ini nih, ini bahannya menggunakan 100% baterai listrik. Dan ini ada chargernya. Tuh, bisa lihat ya, 100% EV, tapi kayaknya ada tipe tuh. Harusnya vehicle, tapi ini Vicile. Ada salah penulisan ya. Nah, ini pakai listrik, ini juga pakai listrik, wheel loadernya. Dan masih ada juga tentunya kendaraan-kendaraan yang alat-alat berat yang masih menggunakan mesin diesel ataupun berbahan bakar solar dan juga biosolar. Nah, di sini juga ada beberapa ekskavator yang bisa dilihat, dan ukurannya itu gede-gede banget. Gede banget. Ini yang sedang sih biasa kita lihat di proyek-proyek pengerukan, misalnya pelebaran jalan dan lain sebagainya, ataupun pembangunan gedung ataupun pengerukan tanah. Tapi nih, yang sebelah saya ini kayak cocoknya di pertambangan ya. Dan juga ada truk yang ukurannya hampir segede rumah. Dan bahkan nanti kita akan lihat di sebelah sana juga ada truk dump truck yang bisa dipakai di pertambangan yang ukurannya lebih gede daripada rumah subsidi yang ada di Cilengsi. Nah, di sini juga ada beberapa hal-hal yang bisa kita lihat ataupun kita rasain. Di sana juga ada
crane, alat berat yang bisa menjangkau ketinggian mulai dari 10-15 meter sampai dengan 20 meter. Mungkin kita bakal coba ngerasain sensasi naik crane di arena pameran IEEE 2025 ini. Kita kesana dulu yuk, let's go! Nah, di pameran IEEE Series 2025 ini nggak cuma alat berat doang yang bisa kita lihat, tapi juga kita di sini bisa lihat ekskavator mini yang bisa dijadiin sebagai salah satu sarana mencoba dan juga mungkin berlatih ya. Karena kalau misalnya kita belum terbiasa menggunakan ekskavator mini ini kayaknya cukup ngebantu deh buat ngebagi otak kita supaya kita bisa sinkron, mana buat maju gitu, terus juga buat ngangkat baknya. Nah, ini kalau kita nggak terbiasa bakalan susah nih melakukan pekerjaan seperti ini tuh. Oh. Seru ya. Dan bahkan ada SOP yang harus dilakukan nih buat para operator daripada ekskavator sendiri. Kayak misalnya kita mau memajukan ekskavatornya ke depan, itu kita harus pencet klaksonnya dulu sebanyak 2 kali. Nih. Baru kita maju. Kayak naik kuda rasanya kok kayak gini. Nah, begitupun kalau misalnya kita mau memundurkan ekskavator ini ke arah belakang, ada SOP yang harus diperhatikan, yaitu klakson sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Baru kemudian kita mundur. Nah. Oh. Harus pelan-pelan ya. Kalau belum terbiasa agak susah. Nah, begitu deh. Jadi, kode-kode klakson tadi bukan cuma buat ngeramein suasana, tapi juga sebagai sinyal buat orang-orang yang ada di sekitar kita supaya mereka aware dan juga waspada kalau alat berat ini akan segera menuju ke arah depan ataupun ke belakang ataupun bermanuver ke kanan dan ke kiri. Karena ekskavator itu titik butanya banyak ya, blind spotnya banyak. Jadi ketika kita melakukan suatu pekerjaan, misal pengerukan tanah dan lain sebagainya, perlu mewaspadai area sekitar dan juga orang-orang sekitar perlu mewaspadai keberadaan daripada ekskavator sendiri. Waduh, ini kalau dijual berapa harganya nih ya? Lumayan nih buat belajar di rumah ataupun ngerok-ngerok selokan yang mulai mampet, khususnya di kawasan Jakarta ataupun Depok. Kita matiin yuk. Oke. Nah, sekarang di pameran IEEE Series 2025 juga ada crane yang tinggi itu tingginya sekitar 14 sampai dengan 15 meter. Saya jadi penasaran nih, kalau naik ke atas itu seru nggak ya, atau bikin kaki gemeter. Nah, sekarang kita bakal ngantri dulu buat dapat kesempatan coba naik crane di pameran ini. Kayak gimana ya rasanya? Sekarang kita mau naik ke atas ini dan udah pakai cat di atas dulu supaya safety. Nah, sekarang perlahan-lahan crane-nya udah mulai naik nih. Kita akan melihat bagaimana pemandangan daripada JSW Kemayoran khususnya di pameran Indonesia Energy and Engineering Series 2025 dari ketinggian sekitar 15 meter. Anginnya lagi agak lumayan kencang, jadi kita nikmatin aja nih. Nah, buat yang penasaran gimana sih bagian kolong daripada ekskavator nih, saya kasih lihat. Saking gedenya ekskavator ini, saya bisa ngolongin tuh. Dan ini adalah ekskavator yang biasa dipakai untuk melakukan pengerukan di kawasan tambang. Nah, kita udah lihat-lihat ya beragam jenis alat-alat berat, dari yang ukurannya kecil sampai yang ukurannya segede rumah kayak begini. Bahkan di sini jadi arena pemotretan beberapa model-model yang ada juga tuh. Biasanya kalau misalnya kita lihat pameran otomotif, khususnya modifikasi, mobil-mobil keren, ada modelnya. Tapi untuk alat-alat berat juga nggak kalah. Tetap ada model-model yang berfoto secara manis dan juga cantik tentunya di sini. Nah, event ini sendiri diselenggarakan dengan mengikut sertakan sekitar lebih dari 2.000 eksibitor ataupun peserta yang berasal dari lebih dari 40 negara di dunia. Nah, ini bisa menjadi wadah B2B antara para pelaku industri ataupun pelaku usaha yang memang bergerak di sejumlah bidang yang tadi saya sebutkan, mulai dari tambang, terus juga migas dan lain sebagainya, untuk bisa memajukan industri Indonesia. Produsen otomotif raksasa dari Eropa saling berlomba memperkenalkan mobil listrik generasi terbaru di pameran International Automobile Exhibition 2025 atau IAA yang diselenggarakan di Munich, Jerman. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetap di CNN Indonesia Drive.
Siapa sangka ada mobil truk yang ukurannya lebih gede daripada rumah-rumah subsidi yang suka mangkrak itu. Kayak gimana sih? Nih. Nah, ini dia mining dump truck ataupun truk besar yang biasa digunakan di area tambang latin. Bannya aja lebih gede dari pria dewasa kayak saya dengan tinggi badan 176 cm. Truk ini punya panjang 12 meter, lebarnya 6,7 meter, dan tingginya 6,4 meter. Bayangin, lebih gede daripada rumah subsidi yang ada di Cilengsi. Nah, truk tambang ini biasa melintasi jalan-jalan yang ekstrim di kawasan pertambangan. Sama nih, kayak Khoiful Mukhib yang pernah menjadi peraih medali emas dalam ajang Asian Games 2018, di mana atlet ini berhasil menjadi yang tercepat dalam sesi downhill yang diselenggarakan dalam Indonesia Downhill Urban 2025 di Pasuruan, Jawa Timur. Dari Pasuruan, Jawa Timur, kita menyeberang ke Magelang, Jawa Tengah, di mana di kota ini juga tengah dilakukan suatu acara drag bike yang diikuti oleh ratusan biker, termasuk beberapa di antaranya adalah bikers wanita dalam ajang drag bike ini. Berikut liputannya untuk Anda. Kejuaraan balap Indonesia Downhill Urban 2025 yang digelar di Desa Ngadiwono, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, mempertandingkan nomor final pada Minggu. Pada kejuaraan downhill ini, para peserta harus melintasi pemukiman warga selepas start untuk mencapai garis finish. Berbagai obstacle pun menjadi tantangan tersendiri bagi para peserta. Pada klasmen elit peraih emas Asian Games 2018, Khoiful Mukhib keluar sebagai juara. Ia sukses mencatatkan waktu tercepat 1 menit 51,760 detik. Torehan waktu itu gagal dilewati oleh dua pesaing terdekatnya, Andi Prayoga dan Agung Priyo Apriano. Alhamdulillah di seri urban di Ngadiwono ini dapat posisi pertama, dan dari kemarin dari mulai praktis saya sudah mencari titik lain yang akan saya lakukan di waktu sesi final. Untuk kesulitan di track urban ini ada di seksi atas ini di sebelah tangga dan wall red. Jadi itu kalau saya lebih konsentrasi dan nanti akan menambah di setelah wall red itu. Tidak hanya kompetitif, kejuaraan ini sukses menghadirkan unsur sportainment yang kuat dan menghibur ratusan penonton yang menyaksikan langsung. Sepanjang lomba, antusiasme warga tak pernah putus untuk memberikan sorak-sorai dukungan kepada para rider yang berlaga. Terus tahun ini memang kita putuskan untuk membuat urban lagi untuk menaikkan sisi entertainmentnya, untuk mencari peserta baru yang dari dasarnya hobi, supaya ya olahraga ini bangkit kembali, pesertanya makin banyak. Kemudian kelasnya kan juga saya perbanyak ya, supaya orang itu terpancing untuk ikut, untuk kemudian mereka merasa oh kayak bisa naik podium nih kalau kayak gini kelasnya gitu. Jadi memang tujuannya untuk menambah itu ya, menambah peserta. Ajang balap Drag Race Championship digelar di Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Mukit, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Minggu siang. Ajang balap ini turut diikuti oleh ratusan bikers dari dalam dan luar kota Magelang. Mereka bersaing memacu kuda besinya untuk mencatatkan waktu terbaik. Tak hanya pria, ajang Drag Bike Championship ini diikuti oleh bikers wanita. Seperti bikers wanita asal Magelang, Angelita Sadewo, yang antusias karena hobi dan bakatnya bisa tersalurkan. Karena pribadi suka aja. Dan kebetulan saya kan SMA, dan jurusan yang saya ambil juga di otomotif. Jadi emang hobi aja sih. Drag Bike Championship ini digelar dalam 4 kelas, yakni kelas bracket, kelas San Mori, kelas lokar, Karesiden Kedu, dan kelas utama yang memperebutkan trofi dan uang pembinaan total 50 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia. Sejumlah brand otomotif raksasa dari Eropa saling berlomba unjuk gigi untuk memperkenalkan kendaraan elektrifikasi terbaru yang ada di International Automobile Expo 2025 yang diselenggarakan di Munich, Jerman.
Beberapa brand diantaranya adalah Mercedes-Benz, Volkswagen, dan juga BMW yang saling berlomba untuk menghadirkan inovasi terbaru baik dari segi desain dan juga fitur-fitur canggihnya. Berikut liputannya untuk Anda. Di pembukaan ajang International Automobile Ausstellung atau IAA Mobility Show 2025, Mercedes-Benz memperkenalkan versi elektrik dari SUV andalannya, GLC. Diberi nama GLC 400 4MATIC with EQ Technology. Mobil ini menggunakan baterai 94 kWh dan didukung arsitektur listrik 800 volt yang memungkinkan pengisian daya ultra cepat hingga 330 kW. Dalam kondisi ideal, baterai dapat diisi dari 10 hingga 80% dalam waktu kurang dari 25 menit. Soal performa, mobil ini memiliki jarak tempuh hingga 713 km. GLC 400 4MATIC EQ mengandalkan dua motor listrik yang menghasilkan tenaga 483 horsepower. Akselerasinya impresif, 0 hingga 60 mil per jam mampu ditempuh hanya dalam 4,4 detik. Untuk kenyamanan, GLC mengadopsi sistem suspensi Airmatic dari Mercedes S-Class. Suspensi ini mengatur ketinggian secara otomatis dan memberikan kenyamanan maksimal di berbagai kondisi jalan. Di acara ini, Mercedes juga menegaskan komitmennya terhadap dekarbonisasi, dengan target utama seluruh produk barunya adalah nol emisi karbon dan tanpa mengorbankan sensasi berkendara khas Mercedes. Sementara itu, Volkswagen kembali menegaskan komitmennya pada mobil listrik dengan memperkenalkan konsep terbaru mereka, yakni ID Cross. SUV kompak ini hadir sebagai gambaran masa depan lini ID dengan desain segar, teknologi modern, hingga kenyamanan khas SUV serbaguna. Meski berdimensi seukuran T-Cross, ID Cross menawarkan ruang kabin yang lebih luas berkat penggunaan platform khusus EV. Interiornya mengusung desain sederhana namun premium, dilengkapi fitur teknologi kelas atas seperti fungsi mengemudi otonom hingga kursi pijat. Untuk performa, ID Cross dilengkapi motor listrik 155 kW yang menggerakkan roda depan dengan jarak tempuh hingga 420 km. Membuatnya cukup praktis untuk penggunaan harian maupun perjalanan jarak menengah. SUV listrik kompak ini akan resmi diluncurkan secara global pada musim panas 2026. Diperkirakan varian termahal akan dibanderol sebesar 30.000 euro atau setara 570 juta rupiah. Strategi ini merupakan bagian dari rencana besar Volkswagen yang telah meluncurkan sekitar 60 model baru selama 2024 dan 2025. BMW tak ketinggalan menampilkan gebrakan terbarunya. Model perdana dari generasi Noble Classe akhirnya muncul juga dengan nama BMW iX3. Mobil listrik berwujud mid-size SUV ini tak hanya jadi batu loncatan teknologi, tapi jadi era baru bagi pabrikan otomotif asal Jerman tersebut. iX3 mampu menempuh jarak lebih dari 800 km dalam satu kali pengisian daya. Bahkan hanya dalam 10 menit pengisian, kendaraan ini dapat menempuh jarak hingga 370 km berkat teknologi fast charging hingga 400 kW. Selain tampilan memukau, iX3 atau iX3 menawarkan performa luar biasa. Dilengkapi konfigurasi dua motor yang menggerakkan keempat roda, mobil ini mampu menghasilkan tenaga gabungan sebesar 463 horsepower dan torsi 642 Nm. Memungkinkan mobil melesat dari 0 hingga 100 km per jam hanya dalam 4,9 detik dengan top speed 209 km per jam. Model ini juga menjadi perwujudan awal dari strategi Noble Classe yang akan diterapkan ke seluruh jajaran produk BMW, termasuk mobil berbahan bakar fosil dan hybrid. Harga jualnya di Eropa ditetapkan sebesar 68.900 euro atau setara 1,3 miliar rupiah dan mulai dipasarkan secara global pada Maret 2026. Charging station seperti ini lagi jamak banget kita lihat di tengah perkembangan industri kendaraan elektrifikasi ya. Nah, bicara soal elektrifikasi ternyata nggak cuma untuk kendaraan mobil dan motor aja. Honda misalnya, ini juga mulai menjual kursi roda elektrik yang sangat canggih karena bisa digerakkan oleh
bobot tubuh dan juga bisa memitigasi potensi kecelakaan. Informasinya sesaat lagi, tetap di CNN Indonesia Drive. Truk besar yang ada di sebelah kiri saya ini asal dari Tiongkok dengan nama Foton. Dan siapa sangka truk yang biasa untuk mengangkut hasil tambang seperti pasir, batu, ataupun material lainnya ini ternyata dibekali dengan baterai listrik. Lihatin tulisannya, ada 100% EV truck. Jadi truk ini dibekali dengan baterai listrik. Nah, bicara soal energi listrik, Honda juga tidak hanya melakukan pembuatan mobil ataupun motor listrik aja, tapi sekarang sudah merambah kepada kursi roda elektrik yang sangat canggih. Kecanggihannya apa sih? Ternyata kursi roda ini bisa bergerak dengan menggeserkan bobot tubuh saja ke kiri atau ke kanan, serta bisa diajak menanjak di elevasi yang tergolong ringan. Kursi roda elektrik yang oleh Honda diberi nama Uni-One ini juga dibekali oleh sensor yang bisa memitigasi ataupun mendeteksi potensi tabrakan, sehingga penggunanya bisa tetap aman ketika menggunakannya di keramaian. Uji coba kursi roda listrik bernama Uni-One ini dilakukan di area terbuka. Honda menganut teknologi kontrol keseimbangan yang dikembangkan dari robot humanoid buatannya yaitu Asimo. Nakahara Daisuke dari Honda menilai infrastruktur di Jepang belum sepenuhnya ramah difabel, sehingga perusahaan ingin mempromosikan Uni-One untuk mendorong inisiatif barrier free atau desain bebas hambatan di seluruh negeri. Honda akan memperkenalkan Uni-One pada masyarakat umum di Taman Hiburan Sanrio Harmony Land di Prefektur Oita mulai Oktober 2025. Perkenalan ini diharapkan menjadi bagian dari upaya meluaskan arah barrier free di Jepang. Teknologi kontrol keseimbangan memberi kesempatan baru bagi mobilitas pribadi, mulai dari anak-anak hingga lansia, dengan penanganan resiko yang lebih baik. Inovasi ini diharapkan memperkuat aksesibilitas dan memberikan pilihan mobilitas baru yang lebih ramah pengguna. Seluruh dunia sepakat bahwa bumi harus segera mencapai net zero emission pada tahun 2060. Makanya nggak heran pabrikan kendaraan ini saling berlomba untuk menciptakan kendaraan ramah lingkungan, seperti misalnya ekskavator tempat saya berdiri saat ini yang sudah menggunakan teknologi hybrid. Sama juga nih dengan Denza dan juga Xiaomi yang saling unjuk kebolehan di pameran Chengdu Motor Show 2025 di Cina sana, yang saling memamerkan kendaraan terbaru khususnya di bidang elektrifikasi, karena memang elektrifikasi lagi berkembang banget nih saat ini. Termasuk misalnya ekskavator yang lagi saya naikin ini. Harapannya bumi ke depannya semakin bersih karena hadirnya energi baru terbarukan tersebut. Berikut liputannya untuk Anda. Pameran mobil Chengdu Motor Show 2025 menampilkan sejumlah beragam teknologi mutakhir dari perusahaan otomotif di seluruh dunia. Terdapat hampir 120 merek mobil yang menampilkan lebih dari 1.600 mobil di area seluas 220.000 meter persegi di pusat kota provinsi Sichuan, Cina Barat Daya. Para produsen kendaraan atau EV Cina hadir membawa produk-produk terbaru mereka, seperti Xiaomi yang menampilkan beberapa produk EV terbarunya, SU7 Ultra Nürburgring Limited Edition, Chery yang resmi memperkenalkan Kiki 3, hingga Denza yang meluncurkan D9 varian terbaru. Dalam pameran ini, para produsen mobil Cina menekankan diri pada perkembangan teknologi mutakhir yang menonjol dan mampu memenangkan hati para pelanggan. Walaupun terdapat kekhawatiran tentang persaingan yang semakin ketat antar perusahaan otomotif, namun para produsen mobil ini percaya bahwa sektor otomotif di Cina akan berkembang dengan baik. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Drive edisi kali ini. Jangan lewatkan untuk terus menyaksikan CNN Indonesia Drive setiap Sabtu pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan konten-konten menarik lainnya dari kanal sosial media TikTok dan juga Instagram @CNN Indonesia. So, saya Albi Pratama. See you until the next ride.